keuntungan per bulannya dapat berapa? Kalau keuntungan bersih Ya, bersih itu sebenarnya bisa naik turun sih, bisa naik turun. Tertinggi Tertinggi 10 sih sampai saat ini, 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Black Sweet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Black Sweet. Hari ini kebetulan kaleresan saya ketemu saudara saya sendiri yang kebetulan dia bergerak bisnis di bidang peralatan anak, bayi gitulah. Nanti dia bakal bagi-bagi tentang pengalamannya dan bisnisnya seperti apa, dan kalian mau mencoba bisnis serupa bagaimana caranya. Kita langsung aja ya. Ya, mangga Feb, kenalan dulu. Halo, nama saya Feby Virga Agustin, biasa dipanggil Feby. Saat ini saya berbisnis peralatan bayi, dari bayi mulai untuk anak-anak. Namanya Lemari Bayi. Udah berjalan 1 tahun lebih. Lemari bayi udah berjalan 1 tahun lebih. Produknya apa aja nih? Banyak macam-macam, ada kebutuhan bayi dan kebutuhan ibunya juga. Terus ada yang benar-benar dari newborn, dari bayi baru lahir sampai anak umur 11 sampai 12 tahun. 11 Sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun. Untuk harganya biasanya kalau lemari bayi dari kisaran berapa sampai berapa? Macam-macam sih, ada yang dari 5.000 kayak sabun gitu kan. Sabun 5.000 sampai yang hampir 1 jutaan, sampai alat kayak breast pump gitu juga ada untuk ibu. Untuk produknya produksi sendiri atau ngambil dari orang? Reseller, dropship sih. Dropship jatuhnya ya, reseller. jadi barang orang. Barang orang. Salah satu bisnis yang tanpa modal nih bisa dicontoh. Bisa dijelasin nggak alur bisnisnya, prosesnya seperti apa dari A sampai Z supaya teman-teman bisa nyontoh. Soalnya kan sekarang lagi berkali-kali saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, banyak banget nih yang pengangguran, takutnya bingung, jadi siapa tahu bisa terinspirasi. Dari nol banget nih, dari mulai bisnisnya. Dari mulai bisnisnya itu pertama-tama nyari barang apa yang mau kita jual nih. Barang apa, tergantung itu kita sukanya apa, atau kita lihat dari pasar. Misalnya pasar sekarang lagi butuh fashion, lagi kerudung kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu aku pikir produk bayi aja deh, soalnya kayaknya produk bayi ya siapa sih kan sayang anak lah gitu istilahnya ya, pasti dibelikan sama ibu-ibu gitu. Jadi ya pertama nyari barang apa nih yang mau dijual. Udah kayak gitu nyari supplier yang betul-betul bukan cuman jual barang murah aja, bukan cuman barangnya murah, tapi dia juga bisa kerja sama gitu loh. Maksudnya kira-kira nanti kalau pembeli kita komplain, kita bisa komplain nggak ke mereka, gitu. Betul. Terus ya mereka bisa tuh komplain. Pokoknya nyari supplier yang tepat gitu ya, tepat bisa kerja sama kita. Gitu. Jadi emang berbisnis, emang semua bisnis sih kita harus tahu dulu target pasarnya siapa dulu nih. Betul. Kalau ini kan target pasarnya berarti mama atau ibu hamil, kayak gitu. Nah mungkin nggak semua ibu hamil bisa membeli produk itu. Karena ya kembali lagi, kalau kalian mau misalkan semua kalangan membeli ya mengikuti budget dari harga itu, barang produk itu. Kalau misalkan harganya tinggi ya mungkin menengah ke atas yang beli, tapi menengah ke bawah juga kok. Masih mikir. Jadi ya yang paling penting sih kualitas, harga tidak membohong lah pokoknya gitu ya. Harga tidak membohong. Nah keuntungan per bulannya dapat berapa?
Kalau keuntungan bersih ya, Iya, bersih itu sebenarnya bisa naik turun sih, bisa naik turun. Tertinggi Tertinggi 10 sih sampai saat ini, 10 10 juta. bersih, sudah dipotong biaya internet, iklan, gaji karyawan, dan apa sih? Oh, udah ada untuk aku karyawan sendiri. juga. Udah. Keren. Jadi dari apa namanya jadi reseller, tapi sudah merekrut karyawan juga untuk apa namanya mengurus masalah marketing ya. Resiko apa sih yang didapat dalam bisnis ini? Karena kan ini bisa disebut resikonya nggak terlalu tinggi ya. Iya, Karena iya. kita hanya mengambil barang dari orang, resikonya cuman kalau misalkan barang udah dikirim ke sana, ternyata dari si suppliernya aman-aman aja, sampai customer ternyata barang rusak. Nah, itu paling bingungnya di situ. Kecuali sudah ada kesepakatan dari supplier, oke itu masih tanggung jawab kami gitu kan. Nah, sekarang untuk resikonya apa aja nih? Resiko apa ya? Gak ada juga sih Hampir ya, nggak maksudnya ada. hampir nggak ada. Paling itu aja sih, komplain ya. Komplain. Misalnya paling gini, resikonya tuh misalkan barang di supplier berubah nih harganya, nah di kitanya belum berubah, Oh ya, belum atau update. belum update terus, atau stoknya belum update, Nah. atau deskripsinya belum update. Misalnya Nah. ternyata yang di supplier tadinya itu misalnya size cuman ada size S, M, L, terus di aku ada S, M, L juga, terus di supplier ada enggak, S-nya hilang, jadi cuman ada M, ada L. Nah di aku masih berarti- ada S, M, L. Berarti kasusnya kalau gitu komunikasi yang kurang ya. Kalau masalah itu Iya, berarti dengan atau si kitanya kurang supplier. mantau Nah. barang-barang di supplier. Makanya kalau misalkan untuk teman-teman yang mau mencoba di bidang bis ini, baiknya tetap apa namanya dipantau, update untuk harga, untuk stok, terutama untuk stok ya. Kalau harga masih lah kita bisa di apa namanya, bisa di ya untuk, tapi kalau misalkan untuk stok orderan udah masuk, ternyata kita ke supplier barangnya nggak ada, nah yo mau bilang apa lo ke konsumen? Nggak Dibatalin enak. Masa paling. nggak enakan bilang, bu ternyata stoknya habis, ya nggak profesional. Sekarang apakah di pandemi sekarang nih, corona nih, lagi musim corona nih, penjualan gimana, ngaruh nggak? Awalnya ngaruh bulan Februari, Maret itu ngaruh ya. Mungkin sampai April ngaruh. Mungkin orang masih takut kali ya, masih takut-takut, masih tapi begitu udah mau lebaran, dari puasa mungkin ya, puasa pertengahan, pokoknya udah mau dekat-dekat lebaran, sampai sekarang itu naik banget. Itu nggak tahu karena orang mungkin jadinya belanja online atau gimana ya, pokoknya jadi naik banget. Ya jadi naik sih. Nah, kalau misalkan nanti apa namanya ke depannya, rencana online terus atau buka toko sendiri? Mudah-mudahan bisa buka toko sendiri ya, karena sebenarnya lebih enak barang di kita gitu, jadi kita bisa ngecek, benar-benar bisa tahu nih barangnya reject apa enggak, bisa dikirim apa enggak gitu. Ya. Kalau misalnya di supplier kan kita nggak tahu gitu. Ya emang apa sih namanya, enak sih gitu buka toko sendiri, karena di konten saya sebelumnya pernah saya jelaskan kalau misalkan kita mengambil apa barang di orang lain, sebaiknya sebelum mengirim kita QC dulu apakah barang itu mulus, cacat atau gimana. Nah kalian bisa tahu ininya apa namanya, produknya aman atau tidaknya. Nah kalau misalkan bayar apa namanya si supplier bilangnya aman, mulus, kirim bukti videonya kalau kalian nggak bisa datang ke tokonya. Nah kalau misalkan sebaiknya sih saran saya datang langsung ke tokonya, ngecek langsung, kirim sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa ya dicek video call atau gimana caranya, dicek barangnya baru dikirim. Kalau kalian sudah membuktikan barangnya oke aja, oke bener-bener nggak ada mulus, nah ternyata sampai konsumen si barangnya ternyata rusak, itu berarti emang salah satu ekspedisi yang ini apa, yang kurang berhati-hati. Atau mungkin aja bisa dari customernya aja lah langsung bisa kayak gitu kan. Karena kita
kadang ada customer komplain tapi nggak ada unboxingnya, video unboxingnya. Jadi kita nggak Itu tahu susah bener nggak itu kesalahan kita viewer atau dari ekspedisi atau dari siapa gitu kan. Jadi emang nggak bisa disalah. Ini sih sebaiknya kalau misalkan konsumen mau komplain, baiknya kalian menyarankan di catatan di boxnya apabila ada keluhan, mohon untuk di unboxing video gitu. Seperti gitulah pokoknya. Tadi yang sudah dijelaskan dari awal, untuk berbisnis ini berarti online atau suppliernya online atau datang langsung ke toko? Suppliernya Untuk transaksi ke online. dari awal. Dari awal online. Dari awal online. Dari awal Oh, online. jadi emang sistemnya kayak misalkan kita buka lihat di Tokopedia misalkan. Banyak tuh produk yang jual, nah kita bikin ID. Kita lihat rating yang bagus, kita ajak kerjasama jual di. Jadi kita copas fotonya dia, posting di ID kita gitu kan, akun kayak gitulah. Nah, jadi ini salah satu bisnis tidak mengeluarkan mengeluarkan modal kuota. Terus yang kedua resikonya kecil. Terus yang ketiga tinggal pinter-pinternya kita mencari supplier dan konsumen kayak gitu sebenarnya. Pokoknya kalian harus, kalau misalkan cara seperti ini ke supplier di media sosial, kalian harus perhatikan dulu akun mereka, terus komentar-komentar pembeli bagaimana ininya baik buruknya. Yang penting sih berbintang atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Nah, baru kalian bisa kerjasama dengan mereka gitu enak. Jadi jangan terlalu digugul nafsu, jangan terlalu emosi buat berbisnis. Jadi kalian juga harus berhati-hati, jangan mudah tergiur. Barang murah tapi kualitas jelek, malah nama kalian yang jadi buruk kayak gitu. Nah, ada kritik dan saran nggak buat teman-teman nih yang mau bisnis kayak Feby? Sarannya paling itu ya, penting banget buat nyari supplier yang benar-benar bisa bertanggung jawab ya. ya. Betul, karena ada supplier itu yang bahkan dia nggak boleh tuh ngambil foto dari dia, kita harus cari sendiri, itu benar-benar repot. Oh, ada kayak gitu? Ada yang kayak gitu, itu merepotkan banget. Jadi pinter-pinter pilih supplier, terus penting banget supplier juga harus mau bertanggung jawab sama barang kalau misalnya customer kita komplain. Alhamdulillahnya supplier aku itu dia benar-benar bertanggung jawab sampai mau bayarin ganti ongkirnya gitu. Jadi ongkir ditanggung sama supplier gitu. Terus apalagi ya, cari pasar yang tepat gitu. Jadi jangan maksudnya harga kencang ditawarin ke bawah. Iya benar, harus tahu pasarnya juga. Terus tetap semangat, jangan jangan kok sepi sih. Nah, ya. Mental itu penting banget sih. Terus jangan takut buat nyoba. Betul. Jangan takut rugi. Jangan takut coba, jangan takut rugi. Mental yang kuat, harus konsisten. Iya, betul. Jangan pelin-pelan. Guys, mungkin cukup sekian konten hari ini. Tadi inti dari kesimpulannya yaitu berbisnis Feby ini menjadi reseller dari salah satu produk media sosial. Ini bisa kalian contoh, bisa kalian tiru. Ini mudah, tidak sulit. Kalian tinggal lihat tutorial-tutorial di YouTube lain, ada cara-caranya. Yang penting kalian tadi yang saya sebutkan poinnya, tetap optimis, jangan pesimis. 10% teori, 90% praktek.